Pemberlakuan PPKM darurat dan PPKM level 4 yang sudah berjalan selama 1 bulan ini akhirnya menunjukkan penurunan jumlah kasus harian sedikit demi sedikit. Akan tetapi jumlah kematian pada bulan Juli lalu mencapai 1.000 orang per hari. Hal inilah yang tengah menjadi fokus penanganan Satgas COVID-19. Menurut Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Dewi Nur Aisyah, pada bulan Januari hingga April lalu, angka kematian Indonesia sudah terus menurun, namun kembali meningkat pada bulan Mei dan Juni, serta menembus rekor pada Juli lalu, yakni mencapai 27.409 kasus, atau naik 348% dari bulan Juni. Dr. Dewi juga mengatakan angka tersebut terus naik dan memuncak di pekan terakhir bulan Juli, yang mencapai lebih dari 1.500 orang. Meski demikian, dengan menurunnya angka kasus harian, diharapkan dalam 2 minggu ke depan, angka kasus kematian nasional juga dapat ikut turun. Dari data yang dimiliki Satgas COVID-19, terdapat 10 provinsi penyumbang kasus kematian paling banyak, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Riau, Kepulauan Seribu, Sumatera Selatan, dan Bali. Ke-10 provinsi tersebut menyumbang 87 angka kematian nasional, dengan Jawa Tengah sebagai provinsi tertinggi, yakni 6%. Sedangkan peningkatan angka kematian terdapat pada rentang usia 54 sampai 59 tahun, sebesar 437,65%, dan usia 31 sampai 45 tahun sebesar 435,17%. Iya, kurang lebih sekitar pekan ke-2 Agustus harapannya angka kematian sudah turun. Tapi lagi-lagi, jadi ada yang berbeda antara mobilitas ditekan dengan angka kasus. Itu korelasinya positif. Tapi dengan angka kematian, ini juga akan ada korelasi positif di sana, berkaitan dengan jumlah orang yang datang ke rumah sakit dalam waktu bersamaan. Tapi selain itu, yang harus kita pikirkan adalah ada eksesnya gitu ya. Dalam artian misalnya tadi, apakah seseorang yang mungkin dia sudah terinfeksi 2 pekan lalu, apakah pada saat melaksanakan karantina mandiri, isolasi mandiri, apakah paham gitu bagaimana cara melakukan isolasi mandiri yang baik sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan. Ini hal lain yang juga harus kita highlight terkait dengan kematian. Maka nanti kita lihat faktor resikonya apa saja kira-kira dokter. Jadi yang agak menarik untuk Jakarta atau mungkin wilayah-wilayah aglomerasi lainnya ya, tidak hanya Jabodetabek tapi juga mungkin ada Solo Raya, itu permasalahannya sama. Daerah-daerah perifer di luar daerah penyangga gitulah ya. Ketika memang kekurangan rumah sakit pasti akan merujuk kepada pusatnya gitu. Misalnya di DKI Jakarta, kurang lebih gambaran kasus 30% dari kasus di DKI Jakarta berasal dari luar Jakarta sebenarnya. Jadi berasal dari Jabodetabek, bahkan luar Jabodetabek. Nah, jadi mungkin angka kematian di sini juga sama, tidak seluruhnya merepresentasikan KTP-nya DKI. Bisa jadi sebagian di antara mereka, kalau gambaran kasus sekitar 30%, ya mungkin hampir mirip gitu ya, angka kematian di sini juga berasal dari mereka yang berasal dari kota-kota penyangga. Seiring dengan terus meningkatnya angka kasus positif dan angka kematian, angka kepatuhan terhadap protokol kesehatan semakin menurun. Bahkan di beberapa daerah mengalami perluasan. Berdasarkan data yang dihimpun Satgas COVID-19 dapat terlihat meski angka kepatuhan di tingkat kabupaten kota sudah cukup tinggi, di tingkat kecamatan hingga desa masih banyak daerah dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Bahkan di beberapa daerah masih banyak yang tidak melaporkan tingkat kepatuhan tersebut kepada Satgas. Dalam 7 hari terakhir terdapat 390 kabupaten kota yang melapor dengan 17,7% diantaranya memiliki kepatuhan rendah. Namun pada tingkat desa terdapat 24% daerah dengan tingkat kepatuhan di bawah 75%. Di sini ada gambaran kalau misalnya kita lihat level kabupaten kota, ini contoh beberapa saja provinsi dalam kurun waktu tertentu, saya ambil datanya, misalnya di DKI Jakarta, di sini ada warnanya tuh kuning sama oranye saja. Kesannya kepatuhannya itu sudah di atas 75%, ada juga yang kepatuhannya mungkin di atas 60 dan di bawah 75%. Misalnya Kalimantan gitu ya, kita lihat ada kuningnya banyak sekali. Kita lihat apakah benar seluruh kabupaten kota ini sudah memiliki kepatuhan yang baik. Next, diklik lagi. Nah, sekarang kita kupas di level kecamatan. Kita mulai lihat gambaran yang lebih detail dan spesifik. Kita bisa lihat bahwa ternyata ketika kita breakdown ke level kecamatan,
akan dapat lebih terbaca. Ada yang merah, oranyenya bertambah, masih ada yang kuning, dan bahkan ada yang hijau. Jadi Oke. ternyata ini sebenarnya beragam. Jadi kenapa keuntungannya di sini dengan menggunakan sistem pelaporan yang sudah sampai terintegrasi sampai ke bawah, kita dapat memahami tingkat kepatuhan hingga level yang paling kecil, sehingga target sasaran operasi ini dapat berjalan lebih akurat. Dan mungkin satu lagi yang mungkin kemarin lupa saya sampaikan adalah kita sudah memiliki website-nya di covid19.go.id, sudah kita tampilkan Dr. Lula kepatuhan ini. Melihat kebutuhan pelaporan dari posko-posko di daerah, Satgas COVID-19 Nasional mendirikan Command Center yang bertugas memantau posko-posko PPKM Mikro di berbagai daerah di seluruh Indonesia dan memastikan Satgas daerah memberikan laporan dengan tepat. Tim Liputan DAI TV.